Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan saudara-saudara semuanya yang masih ada di rumah atau yang sudah ada di Jogja senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita awali kuliah kita bersama-sama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengkaji tentang ukuran gejala memusat, min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil dengan secara manual. Tentu dengan secara manual kita membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan sebuah proses menghitung. Apalagi kalau kita tidak menggunakan aplikasi. Nah, oleh karena itu, supaya kita dapat dengan cepat menghitung min, median, modus, desil, ya, persentil, dan juga termasuk kuartil, maka kita dapat menggunakan aplikasi, yaitu SPSS. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara menghitung min, median, dan modus, serta menghitung kuartil, desil, dan persentil dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, saya akan mencoba menampilkan ya Microsoft Excel dulu ya. Kita lihat di sini. Kita punya data, anggap bahwa kita sudah punya data. Nah, ini di sini sudah kita berikan judul cara mencari min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil dengan SPSS. Di data kita ini ada 100 mahasiswa ya. Di tabel 9 nilai tugas statistika 100 mahasiswa prodi PAI 2020. Ya, di sini nilai-nilainya ada variasi ya. Jadi ini kita buat supaya tidak terlalu panjang, maka kita buat seperti ini. Ya. Satu tabel ini 25 kali 4 menjadi 100. Nah, berdasarkan tabel 9, maka kita mencoba tentukan berapa nilai min, median, modus, kemudian kuartil, Q1, Q2, Q3 atau K1, K2, K3, kemudian desil D3, D6, dan D8. Dan yang berikutnya atau yang terakhir yaitu bagaimana cara menghitung persentil P3, P15, dan P77. Nah, di dalam pertanyaan ini maka kita akan segera bisa memberikan jawabannya. Dan kalau kita menggunakan aplikasi SPSS maka insya Allah kita akan memperoleh kemudahan. Nah, tapi sebelum kita coba formulasikan bagaimana kita menghitung min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil, ada beberapa catatan. Yang pertama bahwa kuartil 1 itu sama dengan persentil ke-25. Kuartil kedua sama dengan persentil ke-50. Dan kuartil ketiga sama dengan persentil ke-75. Nah, untuk desil, ya, D3 itu sama dengan P30. Kemudian D6 sama dengan P60. Dan
D8 atau desil ke-8 sama dengan persentil ke-80. Kita tahu bahwa desil itu kan ada D1 sampai D9 karena membagi 10 bagian. Sementara kuartil membagi 3 bagian. Ada Q1 4 bagian ya, membagi 4 bagian, ada Q1, Q2 dan Q3. Sedangkan persentil adalah membagi 100 bagian sama besar. Ada P1 sampai P99. Nah, dengan demikian setelah kita mengetahui proses ini, maka dari data ini kita nanti akan ekspor ya ke dalam SPSS. Nah, kita akan ekspor ke SPSS. Baiklah, kita sekarang buka dulu SPSS-nya. Nah, kita akan share screen SPSS-nya. Nah, kita lihat di sini SPSS. Nah, maka yang perlu kita lakukan setiap kali kita akan melakukan analisis SPSS, maka yang perlu kita lakukan adalah mengisi terlebih dahulu tentang data view dan variable view. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengisi variable view. Kita tahu tadi variabel yang akan kita analisis adalah nilai. Maka kita ketik di dalam worksheet nilai. Nah, maka kemudian kita tampil. Nah, karena kita tidak perlu desimal, ya desimalnya dinolkan saja. Nah, di sini label ini kita tulis secara lengkap. Nilai tugas. Nah, kalau mau dilengkapi ya bolehlah ditulis statistika. Statistika. Nah, yang perlu lagi setelah ini adalah pada measure. Nah, ini. Kita ingin yang akan kita analisis itu datanya apa? Yaitu berupa scale, skala. Ya. Karena di situ ada bukan hanya menunjukkan kategori, tetapi juga ada urutan, ada juga jarak, maka skill. Nah, setelah ini kita isi secara lengkap, maka kita akan lihat di data view, sudah nampak atau belum. Nah, ini sudah nampak ya, di sini sudah kelihatan ada nilai. Nah, oleh karena itu apa? Kita tinggal mengimpor ya, mengimpor dari data yang ada di SPSS dari Excel tadi ke dalam SPSS ini. Nah, kita impor satu persatu ya. Kita share screen di Excel kita. Nah, ini kita blok di sini. Kita blok ya. Ini sampai ke bawah. Sampai yang ke 25. Kita Ctrl C. Ya. Kemudian kita lihat di SPSS-nya. Nah, kita tampilkan di sini. Ctrl V. Nah, langsung. Setelah itu kita kembali ke Excel lagi. Nah, kita geser ke nilai, data nilai yang ke ini kita blok ya, ke 26 sampai 50. Ctrl C. Lalu kita ekspor ke SPSS. Kita kembali ke SPSS, langsung kita lanjutkan di mana? Yaitu di urutan ke-26 di sini. Ctrl V. Nah, langsung ya. Langsung, berarti di sini nanti sampai berapa? 50. Betul nggak sampai 50? Nah, betul. Nah, sekarang kita kembali ke Excel lagi. Nah, ini kembali ke Excel. Kita blok yang di sini. Nah, ini kita
blok sampai ke yang 75, Ctrl C, kemudian kita ke SPSS lagi. Mohon maaf ini bolak-balik biar prosesnya lebih jelas gitu ya. Kita urutkan ke urutan ke-51. Kita Ctrl V. Ya, paste ya. Nah, paste. Kemudian kita cek ini sampai ke 75 betul enggak? Nah, betul ya, ke 75. Berarti nanti kita urutkan ke yang terakhir ke 76. Kita kembali ke Excel lagi, ini yang terakhir. Nah, kita blok ini ya, kita blok yang terakhir, Ctrl C. Nah, langsung kita ekspor ke SPSS lagi. SPSS. Nah, kita langsung di sini, langsung letakkan di posisi 76. Ya, urutan ke 76. Ctrl V atau paste. Nah, coba kita cek sampai 100 betul atau tidak? Betul ya. Jadi pada urutan ke 100 90 ya. Nah, dengan demikian semua data yang akan kita analisis sudah kita impor ya. Kalau dari Excel ke SPSS kita ekspor. Nah, kita impor dari Excel di sini. Nah, sebelum kita menganalisis ya, kita cek dulu. Tadi yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan kita cek di Excel kita. Nah, itu kita diminta untuk menentukan mean, median, modus, kemudian kuartil 1, 2, 3, kemudian desil 3, D6, dan D8. Dan persentil 3, 15, 77. Perlu kita ketahui bahwa catatan tadi, bahwa kuartil 1 itu sama dengan P25, persentil 25. Kemudian kuartil 2 sama dengan persentil 50. Ya, kemudian kuartil ketiga sama dengan persentil ke 75. Sedangkan desil 3 itu sama dengan P30 ya. Kemudian desil 6 itu sama dengan P60. Dan desil 8 sama dengan P80. Nah, sedangkan persentil otomatis di situ nanti kita bisa isikan. Karena kita tahu bahwa persentil itu dari 1 sampai 99. Di situ ada P3, P15, dan P77. Baik, dengan demikian kita bisa segera proses menghitung mean, median, modus, kemudian kuartil, desil, dan persentil melalui SPSS. Yang pertama kita lakukan setelah datanya terisikan semua, data view sudah kelihatan di sini, data sudah masuk, maka kita langsung menuju kepada menu analyze ya. Kemudian kita pilih statistik deskriptif ya, atau descriptive statistics. Nah, kita pilih mana? Kita pilih frequencies. Nah, di sini akan muncul dialog box ya. Maka nilai tugas statistik kita geser ke dalam kolom berikutnya yang berupa variabel. Nah, setelah itu kita lihat di dalam menu statistik, kita klik. Nah, akan muncul beberapa menu ya di sini. Yang perlu kita ketahui tadi apa? Pertama adalah kita butuh mean, median, dan mode. Sum ini jumlah ya. Kita enggak pentingkan itu. Nah, kuartil tadi kita butuh enggak? Insya Allah ya, kita memang yang kita butuhkan adalah kuartil. Cut point for tens equal group. Nah, kita butuh kira-kira ada 10 yang kita perlukan. Nah, kita tadi ingin ketahui ya. Yang pertama, berapa tadi persentil yang kita butuhkan tadi? P3. Nah, kita tulis di sini angka 3, lalu kita add. Nah, muncul di situ. Kemudian berapa lagi? P5.
15. Kita add di situ. Kemudian berapa lagi? P25 ya. P25 itu untuk mengetahui desil ke 1 ya. Desil ke 1 itu kan sama dengan persentil ke 25. Kita add di sini. Kita add. Terus kita butuh lagi berapa tadi? Tadi ada D30 ya, D30. Nah, D30. Nah, terus berapa lagi? Ada D30. Kemudian berapa lagi tadi yang kita butuhkan ya? Kita cek dulu. D30, 60 ya. Ya, baik. Kita kembali ke sini, ke SPSS kita. Nah, jadi di sini di 50 ya. 50. Persentil 50 kan sama dengan berapa? Desil ke 2. Ya, kita add di sini. Kemudian berapa? Kita butuh juga tadi persentil ke desil ke berapa? 60 ya, 60 dari 60. Nah, berarti 60. Nah, kemudian berapa? Desil ya. Desil ketiga. Desil ketiga berarti sama dengan persentil ke 75. Nah, sebelum persentil ke 75 tadi ada berapa? 70 ya. Ada 70, kita butuh P70. Mohon maaf ya, P70. 70 dulu. Kemudian kita add. Nah, kemudian persentil ke 77. Nah, 77. Nah, ini. Kemudian yang terakhir desil ke 8 ya. Desil ke 8 sama dengan persentil ke 80. Nah, kita add. Nah, sudah ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya, ada 9. Nah, setelah itu gimana? Setelah ini kan berarti ini sudah semua ya. Jadi sudah semua. Nah, jadi sudah semua tadi. Aduh, mohon maaf. Jadi ke pencetnya. Jadi balik ya nggak apa-apa. Kita tinggal isikan saja. Nah, tadi berapa? Yang pertama 3 ya. Langsung add ya, biar malah cepat gitu ya. Mengulang lagi. Kemudian 15 ya. Terus berapa? 30. 25 dulu ya. Karena D1 untuk menghitung D1 ya. Karena D1 itu sama dengan persentil ke 25 ya. Oke. Kemudian D3 ya. D3 itu sama dengan persentil ke 30. Nah, kemudian persentil ke D2. D2 itu persentil ke 50. Ya, kita tampilkan. Kemudian D6. D6 berarti persentil ke 60. Ya. Kemudian tadi persentil ke 70 ya. 70. Nah, kita mintakan. Nah, kemudian 77. 77 kita add, dan yang satu lagi yang terakhir ke 8 ya. Di 8 berarti persentil ke 80. Nah, kita add. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah, berarti kita langsung continue. Nah, cancel. Nah, ini berarti sudah, ini continue.
Sudah ya. Berarti ini kita langsung continue. Nah, setelah continue, kita butuh nggak lainnya? Selain data nanti kita butuh grafik nggak? Kita anggap aja kita butuh ya. Apa yang kita butuhkan? Coba pie chart aja ya. Pie chart aja. Continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, oke, baik. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil dari hitungan kita. Tadi yang kita minta hasilnya adalah sebagai berikut. Berapa N-nya? N-nya 100. Subjeknya 100. Ada missing nggak? Nggak ada. Berarti itu sudah betul. Kemudian kita tahu bahwa berapa reratanya dari semua nilai 100 mahasiswa tadi, reratanya adalah 69,89. Mediannya berapa? 70. Ya, ini yang di tengah-tengah ya, membagi 2 sama besar 70. Nah, sama nggak dengan kuartil ke-2? Sama nih. Ya. Kan sama dengan persentil ke-50. Ini sama, 70 kan. Nah, kemudian modenya juga 70. Artinya berarti di sini nanti yang paling banyak itu angkanya adalah 70 ya. Yang paling banyak muncul itu 70. Nanti akan kita lihat di bawah. Ya, di tabel di bawahnya. Kemudian kita tahu bahwa persentil 1 ini meskipun tidak kita munculkan tadi, tapi di sini sudah otomatis ya. Persentil pertama itu ada 55. Persentil 15 ya. Jadi ini ada 60 ya. Kemudian di sini ada persentil ke-20 60 meskipun ini kita tidak perlukan tapi muncul otomatis ya. Kemudian P25 berarti apa sama dengan apa di sini? P25 itu sama dengan kuartil 1 Q1 yaitu 65. Q2-nya 70 dan Q3-nya yaitu P75 adalah 78. Nah, jadi ini dapat terlihat di sini. Nah, sekarang kita lihat yang di bawahnya. Nah, ini frekuensinya betul nggak tadi yang paling banyak itu 70? Oh, betul ternyata di sini yang ditunjukkan oleh frekuensi 14 gitu. Makanya modus otomatis muncul dari sini gitu ya. Kan modus itu adalah yang paling banyak muncul gitu. Nah, di sini ada 14 kasus ya yang mendapatkan 70. Nah, di sini akumulasinya persentase akumulasi. Nah, ini 100 ya. Ini sama, ini sudah betul gitu. Nah, kemudian kita lihat, nah ini chartnya ya, grafiknya. Nah, dapat kita lihat ya. Kalau menggunakan SPSS versi 25 ini bagus ya, karena apa? Tampilannya berwarna-warni gitu ya. Jadi kalau yang versi rendah ya di bawah 16 itu biasanya hanya hitam putih, yang membedakan nanti tebal tipisnya gitu ya. Nah ini. Nah di sini sudah kita lihat bahwa perbedaannya. Mana yang paling banyak? 70 ini warnanya ini ya. Nah, ini mana nih? Nah ini ya kira-kira. Nah ini. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua pertanyaan yang ada di dalam soal tadi sudah kita jawab. Yang kita ingin ketahui tentang min, median, modus, kemudian desil, kemudian kuartil, dan juga persentil, semuanya sudah terjawab ya. Nah, dengan demikian mudah bukan? Insya Allah sangat mudah. Nah, dengan SPSS kita akan sangat terbantu ya di dalam menghitung dengan cepat berapa nilai ya, min, median, modus, desil, kemudian kuartil, desil, dan persentil dari 100 nilai mahasiswa, terutama tentang nilai tugas mereka. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Dengan demikian
Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari dengan baik dan kemudian juga bisa diaplikasikan ya, diaplikasikan dengan baik. Nah, saya berharap nanti setelah saudara melihat tutorial ini, kemudian silahkan Anda berlatih. Silahkan Anda bereksplor. Boleh N-nya ya, number of cases-nya itu kurang dari 100 ya. Boleh juga number of cases-nya itu lebih dari 100. Bahkan kalau mau ya sampai 1000 silahkan gitu ya. Nah, yang penting kita berlatih. Nah, mudah-mudahan nanti saudara bisa memahami dengan baik, bisa mengaplikasikan dengan baik, dan dengan demikian ukuran gejala memusat dengan aplikasi SPSS dinyatakan selesai, dan insya Allah pada kesempatan yang lain nanti kita akan berbicara tentang deviasi. Ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.